saya akan lanjutkan pembacaan firman Roma 8 ayat 1 sampai 20. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Demikian firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan ayat 21 sampai dengan 39. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian bacaan firman. Haleluya, luar biasa. Ya, oke, kita nggak pakai StreamYard, langsung direct ya, supaya sebentar ya. Oke, kita ya. Hari ini kita belajar ya bagaimana Roh Kudus itu memberitahu kepada kita, menuntun kita, membimbing hidup kita, ya. Dan bagaimana Roh Kudus itu berkuasa untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi, ya. Tapi kalau kita amati ya di dalam Perjanjian Baru, pernahkah Anda menemukan berdoa kepada Roh Kudus? Saya belum pernah lihat loh ayatnya. Mungkin nggak teliti saya ya, kalau ada yang pernah tahu bisa kasih tahu ya. Tapi di Perjanjian Baru itu nggak ada orang berdoa kepada Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh banyak, ya. Roh membantu kita berdoa. Tadi kita baca, ya. Tetapi meminta kepada Roh Kudus belum pernah ada. Meminta selalu kepada Bapa di dalam nama Yesus atau minta kepada Yesus di dalam namanya. Mengapa kita nggak ada tulisan meminta kepada Roh Kudus? Karena Sang Bapa itulah Roh Kudus. Ya, Ia adalah Bapa segala roh. Ya, Allah adalah roh dan Yesus memanggil Allah itu adalah Bapaknya. Ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya orang-orang ini memahami lalu kemudian ada berdoa kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus membimbing. Nah, itu saya belum baca ayatnya, ya. Roh persekutuan dengan Roh Kudus ada, ya. Tetapi berdoa meminta sesuatu seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang latah ya, karismatik. Ya. Roh Kudus, ya, bimbing kami. Roh Kudus,
tolong kami, berkati kami pada hari ini. Coba berdoanya kepada Bapa, Bapa berkati kami atau Roh Kudus berkati kami. Wah, ini bingung loh orang-orang loh. Ya kan? Bapa berkati kami apa Roh Kudus berkati kami nih. Nah, sekarang lagi tren ya, zaman saya SMA itu, wah ini mesra sekali dengan Roh Kudus. Roh Kudus, wah Roh Kudus. Enak, wah rasanya enak. Wah, saya dulu senang begitu ya, ikut-ikutan begitu lata ya. Karena saya ngelihat hamba-hamba Tuhan yang terkenal-terkenal itu kalau berdoa begitu ya. Rasanya kok mesra sekali sama Roh Kudus ini. Wah, saya juga pengen begitu. Tapi apakah benar mesra? Saya yakin nggak mesra. Kalau mereka mesra, pasti mereka berdiakonia. Tak jamin. Kalau mereka mesra, pasti berdiakonia. Artinya Pak, Anda sedang ditipu. Kalau mereka mesra itu mereka nggak akan pakai barang mewah. Kalau mereka mesra dengan Roh Kudus, tidak akan mereka pakai barang mewah. Nggak akan deh, percaya saya. Ya, saya bukannya anti barang mewah, enggak ya. Tapi ini saya lagi cerita hamba Tuhan. Ya, saya lagi cerita pendeta. Ya, bukan lagi cerita jemaat biasa. Ya, jemaat biasa, kalau Anda bukan seorang pendeta, Anda bukan hamba Tuhan yang full time, ya Anda seorang pekerja, pengusaha, Anda pakai barang mewah boleh-boleh saja. Begitu Anda melangkahkan kakinya full time, ya full time artinya Anda menjadi profesi Anda adalah memberita Injil, jangan pernah pakai barang mewah. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Jangan bawa 2 kasut, jangan bawa 2 helai pakaian. Iya kan? Jangan bawa 2 helai kasut, jangan bawa 2 pakaian. Tapi sekarang para pendeta suka di hotel bintang 5, kalau pergi-pergi bawa tasnya sekoper. Wah, kacau sekali dibolak-balik. Oh, itu kan zaman dulu. Nah, sekarang Anda bingung mana zaman dulu, mana zaman sekarang. Ya. Perpuluhan itu zaman dulu sekali sebelum Yesus dibawa ke hari ini. Nah, kan sekarang yang pilih-pilih kan bingung kan. Nah, sementara yang bawa 2 kasut lebih modern, tapi dikunokan. Oh, itu kuno, itu zaman kuno, sekarang udah nggak kepake lagi. Ayo bingung kan? Perpuluhan itu zamannya Musa, zamannya Abraham. Itu zaman 4.000 tahun yang lalu. Sekarang dibikin modern. Sementara kalau pergi-pergi jangan bawa 2 kasut, jangan bawa 2 helai pakaian. Itu dibilang kuno, itu kan zaman dulu, konteksnya sekarang udah beda. Nah, keder kan? Bingung. Maka itu berbahagialah orang yang setia kepada Logos, ya, dan melakukan Logos itu dengan kasih sehingga jadi rema, sehingga Anda punya iman yang benar. Tapi kalau remanya Anda bersumber dari Logosnya asumsi yang tidak tertulis, pesyat itu yang tertulis ya, 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis. Jangan melampaui pesyat. Nah, itu ya. Masalahnya udah diputer-puter, udah kebalik-balik, udah ada karu-karuan. Wah, sudah speechless. Mau benernya dari mana coba? Bingung, karena sudah dikacau balau. Akhirnya berantem sendiri, bertengkar sendiri, debat. Satu demi satu, topik demi topik didebat satu-satu, nggak kelar-kelar. Enggak, tambah benar, tambah ribut, tambah gegeran. Dari mulai nama Allah, Yahweh atau Yehova. Nah, kayak itu ya kan. Dari akhirnya kacau, kita dibikin kacau oleh diri kita sendiri dengan teologi yang macam-macam, padahal sebenarnya simpel sekali. Kamu punya kasih apa enggak? Kamu punya pengampunan apa enggak? Karena Tuhan Yesus dan para rasul tidak pernah berdebat masalah Yehova atau Yahweh. Yehova atau Yahweh, wah bingung semua, gegeran. Ya kan? Coba kalau zaman Yesus mereka berdebat Yehova atau Yahweh, wah dikepret itu sama imam-imam Yahweh, Yaho kali, ya kan? Itu tulisan Yod He Waw He itu bacanya juga bisa Yaho ya. Bukan cuma Yahweh, bukan cuma Yehova, tapi itu juga bisa dibaca Yaho. Yaho itu loh, search engine itu. Memang bisa dibaca Yaho. Nah, ajaib kan, baru tahu kan? Nah, makanya ikut kelas Ibrani. Nanti ya, bulan April kita bikin ya kelas Ibrani. Memang bisa dibikin Yaho. Ya, jadi perdebatan-perdebatan yang nggak perlu, yang sebenarnya sudah ada tulisannya, cuman kita karena kita itu dasarnya pengen support otak, bukan mau mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran dan support otak. Nah, jadi benar yang mana Pak Paul? Yang benar Yehova. Ya, Alkitab bahasa Jerman ELB menulis Yehova. Ya, dan itu Alkitab kuno.
Nah, tapi kita nggak mau cerita itu hari ini. Nah, kalau Anda lihat tadi ya, bagaimana orang ya datang kepada para nabi. Jangan berpikir para nabi itu adalah sesuatu yang resmi, official, ya official dari Yehova datang dan ini adalah nabi Allah. Lalu dibedakan dengan caranya orang enggak sama ya. Anda kalau ketemu nabi itu kan dulu namanya pelihat itu ya. Kalau Anda lihat di 1 Samuel itu, nabi itu pelihat. Jadi orang kalau ketemu nabi, sama seperti Anda kalau pergi ke Gunung Kawi. Sama seperti kalau Anda pergi ke mbah itu, sama. Enggak beda. Ya. Orang nanya, ya raja-raja nanya tentang nabi ini. Bahkan Raja Aram itu yang bukan orang Israel saja, dia datang ke Israel, dia nyari nabi ini. Kalau sekarang bahasanya cari dukun. Ditanya, karena itu disebut pelihat, orang yang melihat masa lalu maupun masa depan. Lalu ada nabi, ya kan? Nabi ini karena dia punya otoritas untuk menentukan ya nasibnya orang lain. Makanya disebut nabi ya, bernubuat menentukan dan nanti ada jadi navigator, penuntun. Tapi kata dasarnya dari kata asal usulnya para nabi ini adalah ru'ah, orang yang melihat. Sama seperti kalau Anda pergi ke dukun. Tapi masalahnya kalau Anda pergi ke dukun, Anda mau percaya nggak percaya itu bukan urusan dukunnya. Dan juga bukan urusan Anda, suka-suka Anda. Kalau Anda pergi ke paranormal, mau percaya nggak percaya bukan urusan mereka. Tapi kalau sekali Anda pergi ke nabi, Anda nggak nurut, Anda bisa dikutuk jadi kodok dalam tempurung loh. Serius ya. Sekali Anda pergi sama nabi Tuhan, dan Anda nggak nurut sama dia, atau Anda nentang dia, wah itu Anda bisa dikuya-kuya itu. Bisa selesai sudah hidupmu dengan nabi itu urusannya. Iya kan? Tadi kan kita lihat ya. Mengapa? Karena nabi ini penuh dengan roh Allah. Nabi ini penuh dengan rema dari Tuhan. Dia tahu tentang cintanya Tuhan, agape. Makanya hanya para nabi, hanya orang-orang tertentu yang kepenuhan roh seperti nabi ini. Nabi ini adalah orang-orang yang kepenuhan roh. Artinya orang-orang yang logosnya itu sudah jadi rema. Dia ngeh, makanya disebut nabi ya. Sama bernubuat melihat. Karena dia melihat sesuatu. Dia ngeh, dia terbuka pikirannya dengan sesuatu yang dia kuasain itu. Makanya dia disebut nabi. Di perjanjian baru bagaimana? Di perjanjian baru orang-orang yang logosnya ya menjadi rema, yaitu para pengikut Yesus yang hidupnya bergumul dengan firman Tuhan dan dia hidup di dalam diakonia, marturia dan melimpah dengan pengampunan. Maka dia akan kepenuhan roh. Dia hidupnya akan dipimpin oleh roh. Kalau dia terus hidupnya menikmati rema dari rema ke rema, logosnya itu dilakukan, logos dilakukan, maka jadilah rema. Rema itu yang akan menuntun hidupnya dia. Dan rema itu yang akan membuat dia bisa ngeh apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang terjadi di masa lalu. Dia dapat mimpi dan penglihatan, dia punya firasat, dia punya banyak hal. Jadi sakti, bahasa ini dari sakti. Itu sama prosesnya ketika orang pergi ke kelenteng tanya sama suhu. Sama. Ya. Bedanya di kelenteng, dia mendapat remanya dari camsi-camsi. Kalau di gereja remanya dari firman Tuhan. Tapi sayangnya tidak semua hamba-hamba Tuhan mendapat rema dari firman Tuhan loh. Remanya dari Benny Hinn, remanya dari Katrin Kuhlman, remanya dari Maurice Cerullo, remanya dari Konghi, remanya dari Yonggi Cho. Yang Alkitab sendiri nggak bilang. Ya, Alkitab sendiri nggak bilang apa-apa tentang hal itu. Tetapi kemudian orang mengarang-arang. Ya, orang ngarang-ngarang cerita. Nah itu tadi berdoa kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kekasih, ini Roh Kudus ada di sini nih loh. Roh Kudus ada di sini. Di mana? Ayo Roh Kudus ada di mana? Sini. Di mana? Roh Kudus itu ada di sini. Bukan di sini, bukan di sini. Roh Kudus ada di sini.
Ketika logos itu jadi rema, itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang lembut, yang hati. Roh Kudus itu saya bercanda dengan Roh Kudus. Sampai ada ekstrim ya pengajaran bercanda sama Roh Kudus. Bercanda kamu. Pendetanya suka bercanda. Gimana bercanda sama Roh Kudus? Saya juga bingung. Yang bercanda Roh Kudusnya sama dia atau pendetanya sedang bercanda dengan Anda? Apalagi yang katanya apa? Sedang bercumbu dengan Roh Kudus. Waduh, so macam-macam. Bercumbu dengan Roh Kudus, tambah kacau lagi. Bercumbu dengan Roh Kudus. Bercumbu itu loh, berhubungan seks dengan Roh Kudus. Tambah bingung lagi saudara nanti. Tambah mumet pokoknya. Makanya jangan suka kasih nama-nama teologi sendiri. Yang di Alkitab ada tulis, ada yang enggak ada, jangan. Bingung nanti ya. Nanti kita semua bingung, yang diajari bingung, yang ngajari juga akhirnya malah bingung. Sama-sama bingung. Mendingan yang gampang-gampang, yang simpel-simpel. Yang di Alkitab ada dari teks ke teks, dari ayat ke ayat. Udah begitu saja. Nah, kalau ke orang-orang yang sudah mengerti kebenaran ini, dituntun hidupnya oleh rema, oleh Roh Kudus. Apakah hidupnya selalu mulus lancar? Oh tidak. Ya, tidak. Ya itu balik lagi, kan kita nanya, dikasih tahu yang tidak baik. Jadi apa? Ya cari solusinya. Jadi kalau Anda hidup di dalam Tuhan, ya, kemudian ada masalah, terus Anda datang Roh Kudus, masalahnya tenging-tenging supaya hilang sendiri. Enggak. Anda harus meresponi masalah itu. Responnya makin bagus, makin tepat, masalahnya makin cepat selesai. Responmu salah, masalahnya panjang dan berlarut, malah masalah akan menimbulkan masalah baru. Tadi ya, Raja Aram mau mati, datang sama Nabi jauh-jauh, ya kan? Ya, kamu akan sembuh, tapi kamu akan dibunuh. Nah itu kan sebuah konsekuensi dari kita nanya. Ya kan? Dari kita nanya kepada seseorang, nanya kepada peruntungan, ya kan? Nah, jangan nanya kepada nasib-nasib sio-sio, nggak usah nanya lagi. Ikutilah jalannya Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kalau Anda nanya sio-sio primbon, nanya-nanya horoskop dan segala macam, memang itu jalan ribuan tahun. Anda nanya, tapi selalu ada konsekuensi dari pertanyaanmu itu, dari jawaban itu. Dan konsekuensinya itu bukan jalurnya kita, bukan faknya kita. Begitu Anda masuk dalam konsekuensinya, satu konsekuensi itu maka menghasilkan konsekuensi yang lain, akhirnya harus mengubah hidupnya Anda, sampai pintu rumah pun harus dirubah nanti. Sampai nanti kamarnya kotak, Anda tidurnya bisa diagonal. Itu nanti kejadiannya bisa begitu ya. Saya punya teman tidurnya bisa muter ya. Anda tahu nggak ada yang tidurnya muter? Kalau Senin Pahing, ya Senin Pahing tidurnya madamnya ke Ngulon. Nanti Selasa Kliwon, ngidupnya kudu ngatur wetan. Kudu muter gitu, gangsing muternya, mumet. Begitu nanti nggak pas, disantet nanti, kena santet dia nanti. Begitu maksudnya wetonnya apa, pusing. Tapi kalau kita hidupnya, logosnya itu menjadi rema dengan luar, logos itu menjadi rema dengan melimpah dalam hidupmu. Hidupmu dipimpin tenggelam di dalam logos, sehingga Jehovah Syama itu ada dalam hidupmu. Ya, maka mungkin ada hal yang nggak pas. Mungkin ada hal yang kurang tepat, kurang nggak nyaman. Tapi responmu benar. Nanti semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua yang sial bagi orang dunia, tidak beruntung bagi orang dunia, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, hidup dalam agape, ya, hidup di dalam agape, akibatnya kan jadi rema kan, rema itu harus jadi iman, maka semua itu akan jadi baik. Jadi jangan pikir yang jelek itu jelek. Atau Anda melihat yang baik, jangan melihat yang baik itu selalu baik. Enggak. Siapa bilang orang gajinya gede selalu baik? Ya, saya dulu gajinya kecil, waduh saya cinta Tuhan, diakonia terus. Begitu gajinya gede, tiap malam di Alexis. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain, tapi kan nongkrong di Alexis, karena saya kudu nemenin tamu di Alexis. Coba bayangin, gajinya kecil tiap malam di gereja. Gajinya kecil tiap malam saya pasti penginjilan ke desa-desa, ngajak istri saya
besukin orang ini, orang itu. Begitu gaji saya gede, tiap malam di Alexis isi saya di rumah kalau nelpon, jangan nelpon terus. Ada gangguan di sini lagi ganggu si panda-panda ini. Ini si saya nelpon terus kan nggak enak kan. Nanti aku yang nelpon, nggak enak juga kan. Akhirnya kan begitu kan orang kan. Jadi apakah berkat itu selalu baik? Tidak. Uang banyak selalu baik? Tidak. Apakah kemiskinan selalu jelek? Tidak juga. Bagaimana Anda meresponinya itu yang benar. Wah kalau gitu itu cuma permainan pikiran doang. Enggak. Yang namanya kere ya jangan kere. Ya jangan kere-kere amat, jangan miskin-miskin amat. Tapi juga jangan dikejar kekayaan itu. Karena Tuhan janji kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Namanya besok itu mau makan apa, Anda nggak usah mikir. Pasti ada yang kasih makan. Sekalipun Anda hari ini nggak punya uang. Ya, tetapi Anda hidupnya dalam kelimpahan pun, ya, sampai Anda bingung besok mau makan apa. Bukan karena nggak punya uang. Karena dokter bilang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, anu nggak boleh, ini nggak boleh. Tahu nggak boleh, tempe nggak boleh, sate kambing nggak boleh. Yang enak-enak nggak boleh. Ya, yang boleh apa dokter? Kamu pilih yang nggak enak itu pasti boleh sama dokter. Yang nggak enak itu boleh, yang enak-enak nggak boleh. Pokoknya sedih. Besok mau makan apa? Padahal duitnya banyak. Besok mau makan apa? Ya keder. Jadi nggak semua yang bagi Anda kelihatannya baik itu baik, nggak semua yang kelihatannya jelek itu jelek. Tapi responmu tiap hari, respon kita itu yang akan menentukan baik apa jelek dalam hidup kita. Dan nanti ketika dirangkai semuanya itu seperti pelangi sehabis hujan, akan indah dirangkai, ya, akan indah dirangkai. Semua air bah yang jelek itu kejahatan manusia begitu rupa, efek global warming. Saat itu kenapa bisa ada air bah? Itu karena global warming pertama kan. Itu kan zaman es terakhir kan. Zamannya Nuh itu zaman es terakhir, ya. Itu kan manusia begitu jahat, dibakar sini, bakar sana, rusak hutan sini, karena mereka rakus sekali, tamak sekali. Bayangin zaman itu, Anda jangan berpikir manusia zaman itu cuma puluhan juta ya. Umurnya 1000 tahun, umurnya ratusan tahun, anaknya bisa 10, 20, bisa 100, 200. Anak satu orang bisa anak 100. Ya. Bayangin, artinya itu dia itu begitu rupa terjadi global warming yang pertama. Dan manusia jadi jahat, jadi serakah, jadi tidak karu-karuan. Tetapi itu mendatangkan kebaikan bagi bumi. Ada orang yang jahat ya tetap jahat. Tapi Anda jangan ikut jahat. Karena biarkan dia dalam kejahatannya mereka. Ya, kalau bisa kita injili. Kalau enggak, biarkan saja. Itu urusannya Tuhan. Ya, nah karena kita semua punya bagiannya masing-masing. Ya, bisa buat ganjel pintu. Istilahnya kan begitu kan. Bahkan sandal pun kalau sudah hilang sepasang, Anda baru beli sandal ya. Beli sandal merek mahal, 100.000 harga sandalnya. Tiba-tiba hilang satu. Jangan dibuang dulu yang satu. Anda potong bisa buat ganjel pintu. Sandal pun kalau cuma tinggal separuh bisa buat ganjel pintu. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang tidak baik. Baik. Akan baik. Tetapi kalau Anda tidak di dalam Tuhan, logos itu nggak jadi rema, ya rema itu nggak menjadi iman, maka yang buruk ya tetap buruk. Jangan munafik, jangan pura-pura, jangan sok berpikir positif. Yang buruk tetap buruk, ya. Yang sial ya tetap sial. Anda mau bangun kayak apa nggak bisa. Tetapi kalau Anda hidupnya selalu logosnya jadi rema-remanya jadi iman, yang buruk itu akan mendatangkan kebaikan. Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan itu nggak bohong. Ya, nggak bohong. Tapi kalau Anda tidak hidup dituntun oleh rema itu, kan roh kudus, Yohanes 6 ayat 63, remaku adalah roh. Kalau Anda tidak hidup dituntun oleh rema, ya sial aja. Ya sial. Tapi kalau Anda hidup dituntun oleh rema, maka keberuntungan demi keberuntungan akan datang. Kelihatannya sial, tapi nggak sial. Itu kelihatannya sial, ya kelihatannya orang tertawakan saya sial bener. Tapi gara-gara yang sial-sial ini saya dapat yang baik ya.
Wah, dulu orang tuh suka tertawakan saya, kamu sial bener. Enggak sial. Banyak orang enggak ngerti ya. Kadang-kadang saya kalau misalnya lagi diam kelihatan sial, itu enggak lagi sial. Saya lagi ngumpulin energi untuk berkat. Saya lagi ngumpulin sikap hati, ya, kirbat yang baru untuk anggur yang baru. Orang enggak ngerti. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu. Karena Ia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, ngomong sama istrimu, sama suamimu, sama anakmu. Yang sial itu enggak sial, ya. Yang sial itu tidak selalu sial. Itu ya. Kalau Anda hari lagi ditimpa kesialan, datang sama Tuhan. Roh Kudus, biar Roh Kudus itu ya, rema itu ya, biar Roh Kudus atau rema itu menuntun hidupmu, ya, sehingga kamu melihat, ya, kamu melihat ada yang baik di tengah yang kelihatannya sial, ya. Oh, itu bukan berpikir positif, bukan. Saya nggak ngajari Anda untuk pura-pura ya. Itu beneran, karena yang sial-sial itu nanti akan tiba-tiba gara-gara sial ini Anda dibelokkan ke arah tertentu. Kesialan ini dibelokkan lagi terus sampai Anda ternyata baik. Ya. Oke, Tuhan Yesus berkati.